Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asilah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'idul fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumil arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi azhaba anhum rajsa wat tahur. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, sidang Idul Adha yang berbahagia, marilah kita buat perjumpaan yang suci ini di tempat dan waktu yang mulia ini sebagai salah satu tolak ukur keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini sebelum kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, pada pagi yang cerah ini tiada kata yang dapat kita ucapkan dari lisan-lisan yang lemah dan penuh dosa. Tak ada kalimat yang mampu kita rangkai dengan indah dan pujian yang dapat kita sanjung selain kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mulai terbenamnya sang surya di ufuk timur sana kemarin, semua umat yang beriman menyanjung, memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantunan kalimat takbir, tahmid, tahlil seakan-akan menambah betapa cintanya kita kepada Allah Sang Pencipta. Semoga pagi yang berbahagia ini, pagi hari ini, semua yang kita ucapkan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai gudang amal dan bekal bagi kita kelak ketika kita menghadapnya. Hari raya ini adalah hari raya yang banyak memiliki sejarah. Mulai kita masuki awal bulan Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai hari ini, banyak sekali kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipertontonkannya kepada kita, kepada umat manusia. Di antaranya ialah kisah tentang Nabi Yunus, kisah perjalanan hidup Nabi Zakaria, kisah hidup tentang Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai puncaknya tentang kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini bukan sembarang kisah. Cerita ini pada hakikatnya untuk kita jadikan iktibar kita selaku umat manusia dalam menjalankan syariat yang disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang paling kita kenal di dalam bulan ini adalah kisah tentang perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam
yang sampai-sampai kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sungguh ada 3 hikmah penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini, terkhususnya untuk tahun ini, yang mana momen Idul Adha, solat Idul Adha, berkurban, naik haji dan lain segala macamnya mungkin sering dijelaskan oleh khotib-khotib di beberapa Idul Adha sebelumnya. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah insan yang lemah ini, insan yang berlumuran dengan dosa ini, menjelaskan 3 hal yang patut kita syukuri, terkhususnya untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. 3 hal penting tersebut adalah kesabaran dari niat yang mulia, keikhlasan dalam berbagi, dan kewajiban dalam mendidik dan memperbaiki keluarga. Tahun ini kita menyambut Idul Adha dengan sukacita. Banyak sekali peristiwa kelabu hadir sebelum datangnya hari besar ini. Bahkan bisa dibilang tragedinya sangat memilukan. Banyak orang merasakan suasana susah seperti saat sekarang ini. Di belahan dunia sana banyak yang meninggal dunia. Bahkan kita semua yang berada di Indonesia juga merasakan dampak dan kekhawatiran yang mendalam. Kondisi wabah COVID-19 atau COVID-19 atau yang lebih kita sering sebut dengan Corona, yang sampai saat sekarang ini belum juga mereda. Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan seputar perayaan Idul Adha tahun 2020 1441 Hijriah. Aturan ini tentu mengutamakan protokol kesehatan dan mencegah virus corona, tercantum dalam Surat Edaran nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Aturan ini wajib diperhatikan, terutama di daerah-daerah khususnya penularan COVID yang masih tinggi. Namun alhamdulillah di tempat kita ini tidak ada yang namanya COVID-19 tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal yang demikian. Namun jangan sampai kondisi di tengah pandemi ini membuat umat Islam kita semua kehilangan kendali. Akal sehat kita menjadi pengemis bantuan tanpa berusaha menjadi pribadi yang kuat, mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi di negeri kita ini. Semua yang terjadi di dunia ini tentunya atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karena umat Islam harus bijak dan senantiasa mengedepankan prasangka baik, husnuzon. Tentunya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertama adalah kesabaran dari niat yang mulia. Akibat COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular atau terpapar virus corona, sehingga wajar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa, hifz nafs, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhsah. Demikian juga halnya pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab sana saja yang diperkenan untuk menjalankan ibadah haji tahun ini, dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat bagi jemaah haji tahun ini. Keputusan ini tentu sangat berat dan untuk diterima setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji tersebut. Namun giliran saat berangkat harus mengalami ketundaan.
Tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan. Pertama, ujian kesabaran. Mari kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sungguh kita lihat di Mekah sekarang ini, mereka yang sudah menjalankan ibadah haji, tentulah mereka orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan oleh Allah, tak lepas dari takdir yang Allah rencanakan untuk mereka. Entah amalan apa yang mampu membuat mereka bisa berkesempatan haji tahun ini. Mungkin jemaah kita tahun ini yang sudah bersabar belum tentu bertemu dengan Idul Adha di masa-masa yang akan datang. Setiap orang yang sabar memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan dari orang yang bersabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusannya. Iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran adalah sikap paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Di dalamnya kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakannya. Jadi ibadah haji merupakan ukuran ujian sabar atau tidaknya seseorang. Seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari menabung saat pendaftaran, masa tunggu keberangkatan berpuluh-puluh tahun lamanya menunggu, saat berangkat, sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke kampung halaman. Tanpa kesabaran, jemaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental, fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf dan melempar jumrah. Ini memberikan hikmah kepada calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Kesabaran dalam bentuk menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah menjadi haji yang mabrur haji nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hikmah kedua yakni keikhlasan dalam berbagi. Di tengah kondisi wabah COVID-19 ini, di tengah ketika berlangsungnya hari raya Idul Adha, kita disuruh untuk berkurban. Di tengah ekonomi rakyat yang semakin melarat, akankah terketuk hati para dermawan, para pejabat, atau orang-orang pilihan yang Allah titipkan rizki di dalam kehidupannya untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling melengkapi? Lihatlah mereka yang dulu dengan semangatnya bekerja, akhirnya di-PHK atau dipecat dari kerjaan mereka akibat pengurangan pegawai karena kebutuhan dari perusahaan tersebut. Lihatlah mereka yang dulu mendapat rezeki yang cukup, namun ketika wabah ini tiba, mereka berada dalam kesusahan yang nyata. Maka haruslah terketuk hati kita untuk saling menyayangi dengan cara berbagi rezeki. Sebagai tergambar di dalam peristiwa Idul Adha ini, kita disuruh untuk berkurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Jangan tunggu mampu. Sisihkan rezeki kita, niatkan diri kita untuk jika hari ini belum bisa, jika tahun ini belum bisa, nanti di tahun yang akan datang mudah-mudahan Allah memenuhi niat kita. Hikmah yang ketiga yakni Idul Adha tahun ini adalah kewajiban kita di dalam mendidik dan memperbaiki keluarga. Ingatkah kita beberapa waktu yang lalu pemerintah membuat surat keputusan untuk kita beribadah di rumah, sholat tarawih di rumah, Idul Fitri di rumah. Lalu banyak bermunculan imam-imam dadakan, imam yang masih dipertanyakan bacaannya. Sebab selama ini jarang dan mungkin tak pernah menjadi imam dan hanya mengikut saja. Dan jika kita berpikir ketika Allah berikan virus corona ini, berikan ujian ini kepada kita, Allah ingin kita lebih banyak belajar ilmu agama. Allah ingin menyuruh kita lebih dekat dengan keluarga, anak, istri kita. Dan mungkin selama ini kita lebih sibuk mengejar kehidupan duniawi.
hingga lupa kita. Ada orang tua yang perlu kita rawat, kita jaga di masa usia senjanya, yang kesehariannya rindu dan ingin berbicara dengan kita. Salah satu hikmah terbesar dari corona ini adalah kita kembali mengevaluasi ibadah kita. Yang selama ini mungkin kita hanya beribadah mengikut-ikut saja. Ketika ada keputusan menyuruh kita untuk berada di rumah, beribadah di rumah, kembali kita buka kitab-kitab, pelajaran-pelajaran yang mungkin dulu orang tua kita pernah suruh, tapi kita lalai dengan hal tersebut. Mungkin bacaan solat kita selama ini tidak baik. Ketika corona ini datang, pemerintah menyuruh kita, Allah memanggil kita untuk dekat bersama anak istri kita, yang mungkin selama ini kita selaku seorang suami tidak pernah sholat berjemaah di rumah, tidak pernah memanggil anak kita untuk beribadah, sholat, mengaji, atau lain segala macamnya. Tapi hikmah terbesar dari corona ini, Allah ingin di rumah kita kembali dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah ingin di dalam rumah kita dihidupkan kembali sholat berjamaah. Allah ingin kita kembali mengajar anak-anak kita seperti orang tua kita dahulu. Setiap selesai sholat maghrib, orang tua kita memanggil kita, "Nak, ayo kita sholat. Nah, ayo kita mengaji." Berpuluh-puluh tahun kita hidup dengan kondisi rizki yang selalu Allah berikan. Tak pernah kita panggil anak kita. Jangan salahkan anak kita ketika kelakuan mereka merajalela. Jangan salahkan istri kita ketika mereka membangkang kepada kita, karena kita tidak pernah mengajarkan mereka tentang sholat. Karena kita tidak pernah membentangkan sejadah bersama. Karena kita asik mencari kehidupan dunia dengan dalih kebahagiaan. Namun sebuah kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang di dalamnya dibentang sajadah, yang di dalam rumah tangganya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang hidup pelajaran agama di dalam rumahnya. Yang selama ini mungkin istri-istri kita tak pernah melakukan sholat, tak pernah melakukan mengaji. Wabah corona ini mengingatkan kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tua yang sekarang sudah senja usianya, yang selama ini tidak pernah kita hiraukan. Mungkin kita sudah berada di rumah sendiri, mungkin dia sudah tinggal sendiri di rumah. Wabah corona ini mengajarkan kepada kita untuk mempererat silaturahmi. Ketika beberapa waktu yang lalu, ketika Idul Fitri datang, kita dilarang untuk mudik, kita dilarang untuk saling mengunjungi dengan alasan supaya memutus mata rantai. Namun menjadi pelajaran bagi kita, sudahkah kita menjalani kewajiban selaku anak yang berbakti kepada orang tua? Banyak harta kita, melimpah harta kita, tinggi jabatan kita, ketika rasa kasih sayang itu tidak lagi kita hampirkan di dalam hati kita untuk orang tua kita, na'udzubillah, menjadi apa kita nanti? Padahal bertahta kita, berharta kita merupakan doa dari orang tua kita. Orang tua kita ingin melihat kita berkumpul bersama dalam sebuah keluarga yang harmonis. Namun kita asik sibuk mengejar kehidupan dunia di luar sana. Dan terkait masalah pendidikan anak di era pandemi ini, tidakkah kita khawatir tentang itu? Apakah kita peduli? Yang dulu setiap hari mereka berangkat ke sekolah, masih banyak kekurangan mereka. Apalagi saat sekarang ini, mereka masuk sekolah mungkin hanya 1 kali dalam 1 minggu. Apakah kita peduli? Mungkinkah kita melihat pelajaran mereka? Mungkinkah kita mengawasi pendidikan mereka? Akankah ketika wabah ini terus merajalela, wabah ini terus mewabah, mungkinkah pendidikan anak kita bisa kita kontrol? Atau bagaimana nanti mereka di masa-masa yang akan datang? Mungkin beruntunglah bagi mereka
Orang tua yang memasukkan anak mereka ke dalam pondok pesantren, yang mana mereka sudah terus belajar, baik ilmu dunia, terlebih lagi ilmu akhirat, ilmu agama, dan ibadah lainnya. Sungguh beruntunglah mereka, orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Ketika wabah masih melanda, mereka sudah diizinkan untuk bersekolah. Namun bagaimana dengan anak-anak kita di sekolah umum? Menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali bertanya kepada diri kita, untuk mengawasi mereka, untuk kembali menjadi guru terbaik yang berada di rumah, hingga prestasi mereka bisa menjadi kebanggaan di suatu hari nanti. Lalu Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang peduli, pribadi yang bertambah ilmu agamanya, walau usia sudah menua, bertambah keimanan, bertambah kepedulian, hingga Allah menjadikan kita manusia pilihan nantinya di hari akhirat. Manusia tidak perlu khawatir tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah banyak, saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha benar dan Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Lalu dalam ayat yang paling pantas yang lain, pantaslah Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjebeli binatang ternak. Dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Ayat dalam surah tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Dengan berkurban kita bisa saling berbagi. Dengan berkurban kita bisa merasakan bagaimana susahnya kehidupan sanak saudara kita. Akhirnya di dalam situasi seperti ini kita diminta untuk memperbanyak sedekah, doa, istighfar, solawat, zikir, dan membaca Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal. Dan lebih-lebih lagi kita mengambil hikmah dari musibah ini, bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang memiliki kepribadian yang luar biasa, seperti yang sudah dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang lagi berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, kolega, rekan-rekan, tetangga, dan terkhusus untuk orang tua kita tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi
ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma nahwa wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal barsh wal junun wal jazami wasiya il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa Allah, ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-Mu berkumpul di masjid ini, bersimpu di tempat yang penuh dengan rahmat ini, menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Agung, berzikir, bermunajat kepadamu ya Allah dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan jiwa ini dari rasa hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karena-Mu ya Allah dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuh-Mu menggerogoti persaudaraan kami ya Allah. Ya Rabbi, ampun kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah, kepada suami kami, kepada istri kami. Belum mampu kami mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Rabb, ketika wajah lusuh itu, malaikat yang bernama ibu itu sudah tiada, lapangkanlah kuburnya ya Rabb, tinggikanlah tempatnya ya Rabb, sayangilah dia ya Rabb. Ya Allah, jika malaikat yang bernama ayah itu sudah tiada, yang lepas Allah, yang nama-Mu pertama kali kami dengar itu di telinga kami melalui mulutnya ya Allah, berikanlah ampunan atas segala dosa yang orang tua kami perbuat ya Allah, ayah kami lakukan ya Allah. Di tempat ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Beberapa waktu yang lalu kami tidak sempat berkumpul seperti ini ya Rahman. Beberapa waktu yang lalu kami tidak sempat bertarawih bersama-sama di tempat ini. Ya Allah, hilangkanlah wabah ini ya Rahman. Di tempat ini dulu pernah kami mengaji. Di tempat ini dulu pernah kami berdakwah bersama. Ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah kembali pintu-pintu masjid yang indah. Bukakanlah pintu-pintu masjid yang selama ini tertutup ya Allah. Ya Rabb, karunialah kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini pulang kelak dengan jasad yang bersih, jasad yang memiliki pahala yang banyak, jasad yang memiliki anak yang baik, yang mendoakan kami nanti, yang membawa keranda kami dengan bangganya bahwa itu orang tuanya, yang mendoakan kami ketika kami sudah tiada nanti, ketika jiwa kami sudah tidak lagi kuat. Mereka masih bersama kami, mereka masih merawat kami. Dan jika kelalaian itu ada pada kami beberapa waktu yang lalu, jadikanlah hikmah demi hikmah hadir kepada kami. Jadikanlah kami anak yang berguna nantinya, anak yang dekat dengan kasih sayang-Mu ya Rabb, anak yang dekat dan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya Rabb, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Beberapa waktu yang lalu masih kami lihat mereka berbaris di saf yang berada di masjid ini.
Beberapa waktu yang lalu masih kami lihat wajah orang tua kami. Hari ini, di tahun ini mereka sudah tiada ya Rob. Masih kami lihat anak istri kami. Istri kami di Sob ini beberapa waktu yang lalu. Hari ini mereka sudah tiada. Beberapa waktu yang lalu masih kami lihat kenakalan anak kami. Di tahun ini dia sudah tiada. Ya Rob, izinkanlah kami menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hebat, pribadi yang beriman dan bertakwa kepadamu, hingga setiap ucapan kami adalah ladang amal, setiap perbuatan kami adalah ibadah yang mampu menjadi wasilah kebaikan bagi orang tua kami dan keluarga kami. Hanya Engkau tahu kapan ajal ini menjemput ya Rob. Jadikanlah sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi bapak ibu kami. Jadikan kami menjadi orang anak yang soleh, yang dapat memuliakan ibu bapak kami nantinya. Ya Rob, hilangkanlah wabah ini. Izinkanlah kami kembali menangis di rumah ibadahmu ini, mengaji kami di sana, beristighfar kami di sana. Izinkanlah anak-anak kami kembali bersekolah lagi ya Rob, agar mereka tinggi ilmunya, berkah usia mereka, menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan izinkanlah ya Rob, esok kami bisa berkurban, menyisihkan rezeki kami. Tak layak kami ya Rob menadahkan telapak tangan kami pada hari ini. Namun kami bermohon kepadamu ya Rob, ketika rezeki sudah banyak Engkau berikan kepada kami, sudah tua kami ya Rob, tapi belum pernah sama sekali kami berkurban. Mungkin akan celaka kami, tapi kami berniat ya Rob, agar di masa yang akan datang kami bisa berbagi bersama saudara kami. Kami bisa memperbaiki silaturahmi kami. Kami bisa berkurban dan berangkat ke Baitullah-Mu ya Rob, sebagai bentuk penyempurnaan ibadah di dalam kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'mati yazidkum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.